Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel Pas. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara manajemen user pada hotspot di Mikrotik. Oke, langsung saja kita buka VirtualBox-nya. Di sini saya sudah sediakan Mikrotik sebagai hotspot dan Windows sebagai klien. Kita buka Mikrotik-nya. Pertama kita masuk dulu ke menu hotspot dengan mengetik IP hotspot seperti ini, lalu kita enter untuk mengunci. Lalu di sini untuk melihat server yang telah kita buat, server hotspot yang telah kita buat, kita tinggal print dan akan tampil seperti ini server yang telah kita buat. Di sini saya membuat server yang namanya Pas Hotspot. Oke, lanjut. Untuk melihat fitur-fitur lainnya dari menu hotspot ini, kita bisa menekan tombol tab yang ada di keyboard seperti ini. Kita tekan tombol tab dan dia akan menampilkan fitur-fitur yang ada pada menu hotspot ini seperti aktif, IP binding, user, dan lain-lainnya. Di sini pertama saya akan memberitahukan apa itu fitur aktif, host, dan cookie. Untuk fitur aktif ini, misalkan si klien sudah login ke server kita, dia akan tercatat di aktif ini dan alamat IP-nya akan tampil. Contohnya seperti ini. Aktif print. Nah, dia akan tampil seperti ini. Ini klien yang sudah tersambung atau terlogin ke server kita. Dia akan alamat IP-nya akan muncul di sini. Dan jika si klien belum login, dia tidak akan tampil di fitur aktif ini. Lanjut ke fitur host. Fitur host ini, misalkan si klien sudah terlogin ataupun belum login ke server kita, dia akan tetap tampil di host ini dan juga akan memunculkan MAC address-nya juga. Contohnya seperti ini. Host print. Nah, dia akan tampil seperti ini, alamat IP-nya dan juga MAC address-nya. Nah, untuk fitur yang cookie, misalkan klien sudah pernah login ke server kita dan dia logout, nanti MAC address-nya ini akan tersimpan di cookie. Dan misalkan sang klien tersebut kembali lagi untuk login, nanti dia tuh akan langsung otomatis tersambung gitu ke server kita tanpa harus memasukkan username dan klien, karena MAC address-nya sudah tercatat di cookie. Contohnya seperti ini. Kita buat misalkan ini sang klien dia logout. Nah, beberapa waktu berselang dia kembali lagi untuk login. Nah, di sini dia langsung terlogin gitu tanpa harus memasukkan username dan password. Nah, jika kalian tidak ingin sang klien langsung tersambung gitu ke server hotspot kalian, seperti ini, logout, login, langsung tersambung gitu, kalian bisa menghilangkan fitur cookie ini dengan cara kita melakukan setting pada fitur profil yang ini. Nah, fitur profil ini merupakan tempat settingan berbagai jenis layanan yang akan kita berikan kepada klien. Di sini kita bisa membuat beberapa aturan untuk klien sesuai kebutuhan. Contohnya untuk mematikan cookie ini, kita masuk ke profile, server profile, kayak begini. Kita print dulu, lihat. Nah, yang ini kan klien tersambung ke server hotspot kita melalui server profile yang ini, dan kita ingin mematikan cookie-nya yang berada di login by. Jadi kita akan melakukan penyetingan pada login by gitu. Dan untuk melakukan penyetingan ini kita mengetik di sini IP hotspot profile edit number 1, lalu kita mengetikkan value name yang mana akan kita setting, yaitu login by. Nah, lalu tekan enter. Nah, di sini kita akan menghapus si cookie-nya seperti ini. Lalu setelah itu kalian tekan Ctrl O yang ini untuk melakukan save and quit. Ctrl O.
Nah, contohnya di klien ini kita coba logout, kita login lagi. Nah, dia akan meminta username dan password lagi. Jadi kita terpaksa memasukkan username dan password. Oh ya, saya lupa memberitahukan pada fitur aktif ini. Di sini fitur aktif ini kita bisa melakukan yang namanya pengetikan terhadap si klien. Misalkan kita tidak ingin klien yang ini tersambung ke server kita. Contohnya seperti ini. IP hotspot aktif, remove number 0. Enter. Nanti si klien ini akan otomatis terlog out gitu dari jaringan kita. Misalkan kita Google. Dan ketika dia lagi membuka google.com gitu, nah dia tiba-tiba diminta memasukkan username karena kita di sini kita mengekiknya. Jadi dia terpaksa harus melakukan yang namanya login kembali. Oke, jadi dia bisa lakukan pencarian kembali gitu. Kembali ke kamera ini, oke. Lanjut ke next fiturnya di sini. Yang selanjutnya yaitu fitur user. Fitur user ini merupakan tempat kita membuat user ataupun melakukan settingan user kepada sang klien. Contohnya user print. Oke, misalkan di sini ada user hotspot. Nah, ini nama username, nama servernya Fasa Hotspot. Ini server hotspot yang kita buat. Ini username-nya, passwordnya ada kelihatannya. Nah, ini yang kita pakai login tadi. User yang ini yang Fasa. Di sini kita juga bisa menambahkan user baru. Misalkan di sini saya telah menambahkan user teman. Jadi si klien ini juga bisa menggunakan user teman jika dia tahu passwordnya. Misalkan begini, kalau kita logout di bagian sini, login, nah, user teman, passwordnya. Oke, rupanya passwordnya salah. Passwordnya saya kasih apa itu? Oh, tidak ada. Oke, langsung. Nah, ini saya bilang di sini kita bisa melakukan edit pada password maupun username yang ada di user kita telah buat. Nah, di sini kita bisa misalkan password ini sudah 3. Nah, di sini kita Ctrl O. Nah, jadi dia di sini nanti data keluar. Jadi meminta password baru gitu. Dan kita nah, ya. Oke, baru disambung. Kita tap. Lalu ada yang namanya di dalam user ini ada yang namanya fitur user profile. Nah, di user profile ini tempat kita melakukan setting yang ada pada menu fitur user. Kita settingnya di user profile. Misalkan salah satu contohnya kita melakukan setting limitasi bandwidth, jumlah yang user bisa tampung, jumlah klien yang bisa ditampung user tersebut, kita bisa atur di user profile ini. Contohnya seperti ini. User profile, kita print dulu. Di sini cuma masih ada user profile default. Nah, kita bisa tambah dengan cara user profile add dengan kita tambah yang namanya misalkan teman yang tadi yang ini.
baru tuh kita atur jumlah yang bisa pakai siapa-siapa berapa jumlahnya. Kita mengetikkan seret user, misalkan yang jumlah yang bisa dipakai tuh ada 10 klien dalam satu user. Baru tuh kita melakukan setting pada limitasi bandwidth dengan mengetik red limit. Nah, di sini kita bisa atur limitnya mau berapa dia, kecepatan download sama uploadnya. Misalkan kecepatan downloadnya 100 Mbps, baru kecepatan downloadnya 200, kecepatan uploadnya 200. Nah, di sini kita bisa atur ya, kecepatan downloadnya 100 Mbps, sedangkan kecepatan upload 1000 Mbps. Kita enter, kita lihat hasilnya, user profile print. Sudah terbuat di sini, dan kita ingin menggunakan user profile ini, kita atur di user, kita print dulu. Nah, yang kita ganti nanti di sini yang default jadi teman. Caranya kita ambil contoh yang ini, yang nomor 2, user edit number value profile. Kita lipat tulisannya. Aduh, sebentar, ketik enter. Nah, profile edit. Nah, di sini kita defaultnya kita ganti jadi teman. Misalnya kita membuat user profile teman tadi, kita Ctrl O untuk save. Nah, kita sudah melakukan setting pada user. Di user profile kita mengatur limitasi bandwidth sama jumlah yang bisa pakai, yaitu 10 orang gitu. Lalu untuk fitur berikutnya yaitu IP binding. Ini fitur yang dimana kita melakukan bypass terhadap IP client. Nah, maksudnya bypass itu kita bisa langsung akses internet dan layanan yang ada di hotspot tanpa harus melakukan login seperti yang ini. Tanpa harus melakukan login, dia langsung tanpa login begini langsung bisa akses internet. Setelah kita membypass alamat IP klien yang ingin kita bypass. Misalkan saya ingin membypass klien ini supaya dia bisa akses internet tanpa harus login begini. Jadi kita ketik IP binding di sini dan di sini. Oke, baru itu di sini kita add MAC address. Nah, untuk melihat MAC address ini sudah ada tadi yang dari awal saya sebut, yaitu ada pada menu host. Di sini kan kita bisa melihat MAC address dari IP client yang tersambung, login maupun belum login ke server kita. Nah, ini MAC addressnya, kita nanti ketik, baru kita ketik address, baru turun address, kita ketik di binding add MAC address. Ini kita ketik 08 dan kita di sini harus mengetik manual. Oke, baru kita mengetik addressnya. Baru tuh address. Nah, type-nya di sini kita ganti. Di sini type-nya itu yang default itu biasanya dia regular itu yang pakai ini.
kita bisa lihat di sini. Nah, itu ada yang block, bypass, regular. Bypass yang ini yang untuk akses internet tanpa login, regular yang login. Yang blocknya untuk blacklist sang klien gitu. Misalkan kita sudah kick yang tadi yang kita diaktif, kita kick sang klien, baru kita lakukan setting di IP binding, kita blok supaya dia tidak bisa mengakses kita. Sekalian gitu. Jika kalian tidak ingin klien tersebut tersambung ke klien server kita lakukan blok. Di sini kita akan melakukan bypass. Bypass, lalu kita enter. Nah, kita cek IP binding print, dan ini klien yang sudah berhasil kita bypass IP-nya. Jadi kita di sini ini kan belum login nih. Contohnya, nah kita mau akses contohnya kompas.com. Nah, gitu langsung tersambung tanpa harus login ini. Dan oh ya, di sini ada fitur ya, dimana jika kita melakukan IP bypass dan kita mengetik domain sang server, nanti tampilannya dia bukan tampilan login tapi tampilan login menuju mikrotik kita. Jadi kita di sini kita masukkan password mikrotik kita. Nah, dia di sini bisa melakukan setting IP bantu dirinya sendiri. Jadi dia tuh kayak bekerja sebagai admin, padahal dia tuh klien. Seperti ini, dia bisa mengubah nama. Jadi intinya di sini nih IP binding tuh kita memberikan keistimewaan kepada suatu IP gitu. Misal IP ini kita bisa IP binding dan dia bisa mengakses internet dan juga bisa mengakses mikrotik kita gitu. Jadi gunakan sebaik mungkin IP binding ini kepada kalian yang klien-klien yang berhasil di bypass. Lalu ada fitur terakhir yang akan saya kasih tahu di sini, yaitu fitur Wallet Garden. Nah, Wallet Garden ini hampir sama dengan IP binding. Nah, IP binding ini kan membypass IP klien gitu. Nah, kalau Wallet Garden ini membypass salah satu situs. Nah, contohnya seperti ini. Wallet Garden, actionnya allow. Kita ada di dulu. Actionnya allow. Nah, di sini DST host. Nah, di sini situs apa yang kita mau bypass gitu. Nah, jadi contohnya kita tidak login di sini, tapi kita bisa mengakses situs yang sudah di bypass. Misalnya sini kita mau akses kompas.com tanpa login ke server hotspot. Di sini ketik bintang kompas.com, baru tuh kita enter. Nah, kita lihat dulu hasilnya. Wallet Garden. Oke. Nah, kompas.com berhasil di bypass, yang ini muncul. Nah, misalkan ya, di sini kita hapus dulu IP bindingnya karena masih ada IP binding. Print, kita remove. Number 0, oke, kita enter. Kita cek lagi. Oke, sudah tidak ada. Nah, kita sudah bisa cek di sini. Misalkan kompas.com. Nah, ini berhasil kita buka walaupun di sini kita belum login. Namun jika kita mengakses situs yang lain, misalnya Google, itu tidak bisa karena yang kita bypass di sini cuma kompas.com. Situs yang lain, jika kalian ingin mengakses situs yang lain, kalian terpaksa harus login gitu. Jadi yang di Wallet Garden ini untuk membypass suatu situs yang kalian ingin bypass gitu, yang hanya bisa diakses walaupun tanpa terlogin. Oh ya, di sini kenapa saya menggunakan bintang bukan misal seperti www, itu supaya yang terbypass itu semuanya gitu,
protokolnya, mulai dari protokol www, HTTP dan HTTPS. Misalkan saya cuma mengetik sini www, yang terbypass cuma protokol www, yang protokol HTTP dan HTTPS-nya tidak terbypass. Dan jika kita di sini mengakses menggunakan HTTP, nantinya itu tidak tidak tampil, harus memasukkan username karena kita tidak membypass. Nah itu. Oke, kita sudah membahas mulai dari aktif, host, cookie, API binding, profile, user, dan wallet garden dari fitur-fitur yang ada. Ya, mungkin untuk video ini sekian dari saya. Mungkin ada banyak kesalahan atau typo atau macam kesalahan itu, tolong dimaafkan karena ini masih menjadi pembelajaran bagi saya dalam membuat video tutorial. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.